Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kacamata gaib dimanapun berada, alhamdulillah berjumpa kembali di malam ini. Semoga sahabat kacamata gaib dimanapun berada, Allah melindungi kita semuanya, Allah kasih rezeki kita semua, Allah kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat kacamata gaib, di malam ini jarang upload karena di bulan suci Ramadan kita lebih banyak belajar ya. Belajar nahan perut lapar, belajar nahan semuanya, jadi jarang upload di YouTube. Alhamdulillah malam ini ada kesempatan kita bisa syuting lagi. Alhamdulillah kasih kesehatan, rezeki dan panjang umur, bisa kembali lagi, alhamdulillah. Jadi malam ini bakal cerita atau membahas tentang santet dan peluh oleh dukun yang sangat kejam. Dukun kejam, dan ya memang begitu kerjaannya. Dia seakan-akan membantu orang, betul membantu orang, tapi membantu orang dalam hal kezoliman, seperti ya nyantet orang gitu ya. Dukun juga bukan dukun ya, itu sebuah profesi mungkin. Profesi menyakiti orang gitu. Iya, kerjaannya dia ya. Alhamdulillah bisa. Jadi bakal membahas tentang efek santet atau teluh ketika satu orang manusia kena santet atau teluh ya, begitu. Tapi kita sapa dulu nih. Gimana Kamarul? Sehat Kamarul? Alhamdulillah sehat. Ada kegiatan apa aja Kamarul? Kegiatan sih banyak ya. Banyak alhamdulillah banyak ya. Yang penting badan sehat ya. Sahabat kacamata gaib mau bercerita tentang seorang manusia yang kena santet atau teluh ya. Ada satu saudara kita yang kena santet itu ya. Itu pas diperiksa di rumah sakit itu tidak terdeteksi oleh mesin. Kalau di dokter itu namanya mesin ronsen atau USG atau apa gitu ya. Nah itu diperiksa nggak ada. Tapi si orang tersebut itu merasakan sakit perut, sekejur badan sakit semuanya ya, sakit. Nah orang itu kena santet di perut, pas diperiksa itu ternyata oleh bangsa jin yang disuruh oleh dukun atau santetnya itu. Diperiksa ada, tapi diperiksa oleh dokter itu nggak ada. Nah efek dari santet ya Kamarul ya. Iya. Efek orang tersebut itu bisa menjalar ke seluruh tubuh. Contoh kita di perut kena, nah, itu bisa menimbulkan contoh penyakit asam lambung naik, mah, itu seperti itu pemirsa, seperti itu. Nah itu oleh gangguan jin ketombe yang mengganggu jiwa manusianya itu ya. Jadi orang ketika kena itu pas lagi tidur atau lagi main segala macam, tidak disadari seorang manusia lagi lalai, nah sehingga kena oleh bangsa jin itu. Begitu Kamarul ya. Ada juga salah satu orang yang keras ngomongnya gimana? Jadi ada salah satu orang itu biasanya orangnya itu petani gitu. Salah satunya itu dia ngambil golok
orangnya aja sakit. Orang gimana? Orang yang tani Iya, pergi ke sawah. pergi ke sawah, Hmm. terus Nah, dia itu golok. nemu golok, Nah, kemudian diambil bawa pulang. Ya, Mhm. pulang malah sakit. oh jadi ini Kamarul cerita ada satu orang yang pergi ke kebun atau ke sawah ya, Iya, ke sawah menemukan satu golok, iya satu golok. dan orang itu pulang Pulang malamnya sakit. malamnya sakit. Hmm. Nah itu bisa jadi medisnya masuk angin itu mah, atau bukan? Masuk angin, kemudian udah periksa ke dokter udah. Udah ya. Terus gimana katanya? Ya normal. Di tubuhnya itu normal, sehat. Bisa sakit-sakitan. Normal, gitu. Tapi pas malamnya itu sakit-sakitan. Ya, Nah, sedang. ya, karena ketika kejadian seperti itu, ya, jadi kita tidak bisa memponis oleh si bangsa gaib dulu ya. Kita periksa dulu oleh medis, dokter. Sakit-sakitannya apa yang dirasa? Kepala, perut, dan kaki. Kepala, perut, kadang kaki gitu ya. Bisa jadi itu asam urat pemirsa ya. Asam urat atau darah tinggi gitu ya. Nah, kalau periksa kalau misalnya nggak di medis itu nggak ada, nah bisa kemungkinan itu diganggu oleh si bangsa jin gitu ya, mengganggu. Tapi jin ngerusak dalam tubuh kita itu pertama awalnya itu bisikan dalam hati, pikiran. Nah, akhir kemudian masuklah si jin itu ke badan kita karena jiwa kita ini pecah, jadi goyah pikiran kita, rasa perasaan kita, jadi gitu bimbang atau was-was gitu ya, sehingga si jin itu cepat masuk ke tubuh kita gitu, Amarul gitu ya. Bisa jadi itu gangguan jin ya. Itu kalau ada orang seperti itu datang aja ke tempat atau pengobatan yang tradisional. Itu bisa ditotok jari petir atau diperiksa seperti semacam hal-hal gaibnya itu dibuangin gitu. Dicek oleh medis nggak ada, itu bisa jadi oleh gangguan dari si bangsa jin yang ada di golok itu. Jadi si golok itu ada isinya, maksudnya ada yang penunggunya, si bangsa si gaibnya itu, si jinnya itu di situ. Begitu bisa jadi. Jadi pelajaran dari cerita Kang Marul ini pelajaran untuk kita semua ya, sahabat kacamata gaib dimanapun berada. Dari sisi kehidupan kita itu harus baik, akhlak budi dan pekerti kita itu sama tetangga, sama adik, sama siapa aja itu harus baik ya. Dan penemuan kita di mana aja, sahabat kacamata gaib dimanapun berada, ketika kita menemukan salah satu benda atau benda apa aja itu ya, seperti golok atau keris atau dimanapun berada, sebaiknya itu jangan kita ambil, jangan dulu kita ambil, periksa dulu gitu, itu barang punya siapa dan efeknya itu ada jin atau enggaknya, itu lebih baik kita jangan ambil. Karena itu bukan hak milik kita pribadi ya. Itu hikmah dari cerita dari ini. Nah, itu pemirsa sahabat kacamata gaib ya. Orang manusia kena santet itu akan menjalar ke seluruh tubuh. Tadinya bukan medis, tadinya non medis ya, bisa jadi medis. Itu menjalar ke seluruh tubuh. Itu seperti itu kacamata gaib. Dan pemirsa,
apalagi ya, saya mau cerita lupa lagi tadi. Jadi apa namanya, kita sama manusia, sesama pada makhluk Allah harus bijak dan baik dan bisa menghargai sama orang lain dan bangsa jin juga, Pak Marul ya. Iya, iya, iya. Ya, sahabat Kacamata Gaib dimanapun berada, semoga cerita ini pendek tapi sangat bermanfaat, menambah wawasan bagi semuanya. Alhamdulillah ya. Sahabat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih sahabat yang udah nonton ya. Tonton terus, dukung terus channel kami di Kacamata Gajaib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.